Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 46, Keputusan. Mereka mengambil beberapa waktu sebelum mereka bisa mencapai rumah mereka. Sepanjang jalan, Lin Xiao menanggung rasa sakit dan tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Meskipun jelas bahwa berjalan pun sulit, Lin Xiao tidak menunjukkan jejak itu di wajahnya. Dia masih berjalan dengan wajah benar-benar lurus. Kalian berdua kembali, sapa Wen Renyu dan berjalan keluar rumah. Saat melihat Lin Xiao, matanya menyipit. Dia bisa melihat bahwa ada sesuatu yang salah. Apa yang telah terjadi? Saudaraku terluka. Murid sekte itu sangat kuat. Lin Yun menyederhanakan kejadian tersebut. Apakah kita punya obat untuk luka luar dan dalam? Iya. Lin Xiao menolak bantuan itu dan memasuki kamarnya. Mereka sudah memiliki tempat tidur darurat untuk Wen Renyu di ruang tamu, jadi Lin Xiao kembali ke kamarnya sendiri. Duduk di tempat tidur, Lin Xiao melepas jubahnya dan melemparkannya ke samping. Ada memar di punggung dan bahunya, tepat di lokasi di mana Bai Xin melemparkannya saat itu. Lin Yun menghela napas tajam saat melihat luka di tubuh kakaknya. Dia tidak percaya bahwa Lin Xiao berjalan tanpa menunjukkan tanda-tanda rasa sakit meskipun kulitnya telah benar-benar berubah warna. Mungkin ada tulang yang patah. Wajah Wen Renyu muram. Dia mengambil salep obat yang telah mereka siapkan dan membantu Lin Xiao mengoleskannya di punggungnya. Bahkan sentuhan kecil itu menyakitkan. Bai Xin itu tidak menahan sedikit pun, kata Lin Xiao. Tapi jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Gulung celanamu. Kaki kanan Lin Xiao mencapai tanah terlebih dahulu saat Bai Xin membantingnya. Akibatnya, benar-benar memar dan bahkan ada bekas perubahan warna. Mungkin ada retakan di tulangnya. Wen Renyu mengerutkan alisnya. Bagaimana Anda berjalan dengan kondisi ini? Aku hanya berjalan. Kamu membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk pemulihan penuh. Menghitung kecepatan penyembuhan alami Lin Xiao yang cepat, itu sudah merupakan perkiraan yang bagus. Nyatanya, Wen Renyu merasa mungkin lebih lambat karena mereka tidak akan punya cukup makanan setelah beberapa saat. Orang yang berburu selama ini kebanyakan adalah Lin Xiao. Tidak perlu, itu akan lebih cepat. Apa yang kamu? Lin Xiao tersenyum dan menutup matanya. Dia memusatkan perhatiannya pada Qi di dalam lautan kesadarannya dan mengalihkannya ke tulang dan kulitnya pada saat yang bersamaan. Peringkat 6 adalah penguatan kulit sedangkan peringkat 7 adalah penguatan tulang. Qi yang telah dia kumpulkan dengan bantuan primordial Light Night Moss sudah lebih dari cukup baginya untuk naik ke peringkat 6. Yang dia butuhkan hanyalah pemicu yang memungkinkannya untuk maju. Sekarang adalah waktu yang tepat. Retakan. Melihat Lin Xiao, yang memilih untuk maju pada saat ini, Wen Renyu merasa dia melihat seorang maniak. Dengan kondisi Lin Xiao saat ini, seharusnya tidak mungkin baginya untuk maju secara normal. Dia akan membutuhkan waktu yang lama untuk beristirahat dan pulih sebelum akhirnya bisa maju. Namun, Lin Xiao yang sembrono memilih untuk maju pada saat ini. Kulit yang benar-benar memar sembuh dengan kecepatan mata telanjang. Tampaknya Lin Xiao pasti akan sembuh hanya dalam beberapa menit lagi. Lin Yun. Iya, kakakmu gila. Lin Yun memutar matanya dan memilih untuk tidak berkomentar. Kapan saudaranya tidak gila? Sejak awal, sudah merupakan keputusan yang tidak biasa baginya untuk tidak bergabung dengan regu berburu meskipun ada kemewahan dan keuntungan yang bisa mereka peroleh. Belum lagi, saudaranya masih bersikeras untuk tidak bergabung dengan sekte lain meski sekte Tai sudah tidak ada lagi. Qi di udara perlahan bergerak ke arah Lin Xiao dan memasuki tubuhnya. Itu mendukungnya saat dia memasuki pelatihan tubuh peringkat 6. Pada titik waktu ini, tidak satu pun dari mereka yang menyadarinya karena mereka fokus sepenuhnya pada Lin Xiao, yang secara ceroboh maju pada titik waktu ini. Membuka matanya, Lin Xiao menyeringai. Aku sudah merasa jauh lebih baik, jadi aku istirahat. Aku sudah baik-baik saja. Lin Yun memutar matanya. Bukan berarti tulangmu baik-baik saja. Istirahatlah hari ini, aku yang akan memasak. Aku akan mengambil air.
Hati-hati dan jangan biarkan siapapun melihatmu, Wen Renyu. Aku tahu. Mengambil ember untuk mengambil air, Wen Renyu berjalan keluar rumah. Tetap bersama Lin Xiao dan Lin Yun selama ini membuatnya rileks dan fokus pada latihannya. Dengan bantuan begitu banyak ramuan berharga yang dikumpulkan Lin Xiao dari waktu ke waktu, Wen Renyu tahu bahwa dia akan dapat maju lebih cepat lagi. Di masa lalu, dia tidak terlalu peduli dengan waktu yang dia gunakan untuk naik pangkat. Tetapi setelah Sekte Tai jatuh, dia tahu bahwa dia ingin maju lebih cepat dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada sekte tersebut. Tanpa menjadi lebih kuat, dia tidak akan bisa melawan mereka yang menghancurkan sekte tersebut. Sekarang dia melihat Lin Xiao terluka karena sekte lain, entah bagaimana Wen Renyu merasa bahwa dia perlu tumbuh lebih cepat. Waktu tidak menunggu siapapun. Mereka harus bergerak maju lebih cepat. Kalau saja ada banyak ramuan berharga di dekatnya. Dia tahu banyak resep untuk membuat ramuan ajaib yang akan membantu seseorang maju lebih cepat. Sayangnya, dia tidak memiliki sarana untuk mengumpulkan bahan yang dibutuhkan dan pangkatnya sendiri tidak cukup untuk memungkinkan dia membuatnya. Bab 47, Kunjungi. Lin Xiao dipaksa istirahat untuk hari itu oleh Lin Yun dan Wen Renyu. Mereka tidak akan mengizinkannya bergerak dengan tubuhnya yang terluka, jadi Lin Xiao tidak punya pilihan lain selain tetap di tempat tidurnya sepanjang hari. Keesokan harinya, dia sudah merasa lebih baik, tetapi mereka tetap tidak mengizinkannya keluar. 3 perwakilan akan mengadakan tes, kan? Lin Xiao bertanya sambil duduk di tempat tidurnya. Dia sudah merasa jauh lebih baik. Biasanya, dia sudah melompat-lompat, tapi kali ini, dia tetap di tempat tidur dengan patuh. Lin Yun mengangguk. Kamu tidak punya rencana untuk bergabung, kan? Tidak, tapi kalau tidak salah, ada 2 orang lainnya yang juga terluka parah kemarin. Bersama beberapa orang lainnya yang mengalami luka ringan. Selain Su Han, Su Hei juga terluka cukup parah. Luolan benar-benar tidak tahu kata kelonggaran saat dia bersemangat. Adapun Bai Xin, dia hanya berhenti ketika dia menghadapi Su Qin. Bagi yang lain, mereka dipukuli habis-habisan. Su Han seharusnya baik-baik saja karena Luolan memberinya obat. Bagaimana dengan Su Hei? Lin Xiao memiringkan kepalanya. Setelah dibenci oleh penduduk desa berkat rencana Lin Xiao, kondisi Su Hei tidak akan baik lagi. Dia pasti memikirkan metode untuk memastikan dia bisa berpartisipasi. Lin Yun mengangkat bahu. Bagus untuknya jika dia tidak bisa bergabung. Keduanya tidak menyukai Su bersaudara, jadi mereka tidak berkomentar lebih jauh. Selain berlatih Qi di dalam kamarnya, Lin Xiao pada dasarnya tidak melakukan apapun untuk hari itu. Lin Yun dan Wen Renyu mengambil alih pekerjaan yang biasa dia lakukan kecuali berburu. Mereka tidak berani memasuki hutan sendirian seperti Lin Xiao. Lin Xiao, Lin Yun. Panggilan dari luar mengagetkan mereka bertiga. Lin Yun memberi isyarat agar Wen Renyu bersembunyi di dalam kamarnya saat dia berjalan keluar rumah dan melihat keluar. Dia bisa melihat seorang pemuda melambaikan tangannya kepada mereka. Lin Yun mengangkat alisnya. Apa yang kamu lakukan di sini malam ini? Para tetua bertanya mengapa kamu tidak bergabung. Selain itu, mereka juga mengirimkan daging untukmu, pemuda itu menjelaskan. Melihat daging di tangan pemuda itu, Lin Yun tahu bahwa itu adalah sisa dari pesta kemarin. 3 perwakilan tidak menghabiskan semua makanan yang disiapkan penduduk desa sehingga para tetua memilih untuk membagikan sisanya. Tidak lagi sebagus kemarin, tapi masih bisa dimakan. Terima kasih banyak kepada yang lebih tua, kata Lin Yun tanpa nada-nada. Tidak ada tanda terima kasih dari suaranya. Pria muda itu tampaknya tidak terlalu peduli. Dia meletakkan tas kecil berisi makanan di tanah. 3 perwakilan akan mengadakan tes selama seminggu. Jika kamu tertarik, kamu bisa bergabung nanti karena saudaramu terluka. Bagaimana kabar yang lain? Mereka baik-baik saja. Beberapa yang masih terluka akan diuji nanti. Lin Yun mengangguk. Tidak semua orang mendapat obat dan tidak mungkin Luolan memberikan obat yang memungkinkan Su Han pulih seketika. Obat semacam itu sangat mahal dan tidak akan pernah disia-siakan untuk orang-orang seperti mereka. Apa tesnya? Oh, kami diajari keterampilan oleh para tetua dan kemudian mereka akan menguji seberapa cepat kami mempelajari keterampilan itu.
Mendengar itu, Lin Yun mengangkat alisnya. Apakah perwakilan benar-benar murah hati untuk membagikan keterampilan mereka kepada penduduk desa? Dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sederhana, tetapi dia tidak dapat memikirkan apapun. Keterampilan yang mana? Memutar kepalanya ke belakang, Lin Yun melihat Lin Xiao berjalan ke tepi pintu. Dia mengerutkan kening. Saudaraku, kamu harus istirahat. Saya baik-baik saja. Lin Xiao melambaikan tangannya dengan sikap acuh tak acuh. Dia tampak seolah-olah dia benar-benar baik-baik saja tanpa sedikit pun cedera. Keterampilan apa yang mereka ajarkan? Pukulan harimau dan penghindaran bulan. Menghindari bulan. Dari apa yang diketahui Lin Xiao, itu adalah salah satu keterampilan utama bagi mereka yang berasal dari Sekte Ueda. Seharusnya tidak ada cara mereka memamerkan keterampilan mereka dan membiarkan penduduk desa mempelajari keterampilan itu. Benar-benar. Iya, itu benar. Kamu bisa datang ke desa besok untuk melihat keterampilannya jika kamu mau besok, kata pemuda itu sambil menyeringai. Aku mengerti. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih kembali. Lin Yun menunggu pemuda itu pergi sebelum dia berbalik untuk melihat saudaranya. Dia melengkungkan alisnya. Saudaraku, tolong jangan bilang padaku bahwa kamu ingin melihat skill yang mereka pamerkan. Ini waktu yang tepat bagi kita untuk mempelajari keterampilan lain. Meskipun begitu, aku berharap mereka akan menunjukkan serangan balik ular itu sehingga kamu bisa belajar juga, kata Lin Xiao dengan sedikit kekecewaan. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Dia bisa menebak bahwa serangan balik ular mungkin lebih sulit untuk dipelajari dibandingkan dengan keterampilan lainnya. Hanya menunjukkan dua keterampilan lainnya sudah cukup baik bagi mereka untuk belajar lebih banyak dari yang mereka ketahui sebelumnya. Kakak, jadi kamu berencana untuk pergi? Tentu saja. Saudaraku, kamu masih terluka. Luka seperti ini bukan apa-apa. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Itu bukan intinya. Bab 48, Belajar secara terbuka. Lin Yun tidak berdaya dengan keputusan kakaknya dan pada akhirnya memilih untuk menurut. Dia mengalihkan perhatiannya ke bungkusan daging yang ditinggalkan penduduk desa. Saudaraku, bagaimana dengan ini? Apa yang kamu rencanakan dengan itu? Lin Xiao melirik bungkusan daging itu. Dia memiringkan kepalanya. Para tetua tidak akan berpikir untuk meracuni kita, kan? Kenapa dia mau melakukan itu? Ayo kita periksa dulu. Mengambil bungkusan daging itu, Lin Xiao masuk ke kediaman. Dia bisa melihat Wen Renyu berjalan keluar dari kamar Lin Yun dan melirik bungkusan itu. Alisnya berkerut, tanda dia sedang berpikir keras. Ada apa, Wen Renyu? Bisakah aku melihatnya dulu? Tentu. Membuka bungkusan itu, mereka dapat melihat bahwa dagingnya tidak lagi dalam kondisi baik. Ada campuran bau busuk bersama dengan aroma harum dari daging yang dimasak. Para tetua tidak menyimpan daging dengan benar kemarin. Ini tidak menggugah selera, komentar Lin Xiao. Lin Yun mengangguk. Biasanya, mereka akan dengan senang hati menerima bahkan sedikit daging dan tidak berpikir untuk membuangnya. Tapi setelah Lin Xiao sering pergi berburu sendiri, mereka tidak lagi berpikiran sama. Daging segar dan berair yang diburu Lin Xiao sendiri terasa jauh lebih enak daripada daging kering. Meskipun mereka harus membatasi jumlah yang mereka makan setiap kali, itu masih jauh lebih baik daripada yang pernah disediakan desa untuk mereka. Wen Renyu menghela nafas saat melihat daging itu. Jika kamu tidak ingin sakit, saya sarankan kamu membuang ini. Apakah seburuk itu? Mungkin bumbunya, tapi campuran bumbu dengan daging busuk akan membuat sakit perut atau bahkan gangguan pencernaan. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, bahkan pembudidaya pun tidak kebal terhadap beberapa penyakit, jelas Wen Renyu. Meskipun kultivator jarang jatuh sakit, bukan berarti mereka benar-benar tak terkalahkan. Lin Xiao tahu bahwa ada semacam penyakit yang bisa mereka alami bahkan ketika mereka sudah berpangkat tinggi. Adapun mereka yang mengikuti pelatihan tubuh, itu bahkan lebih umum. Mereka semua hanya pada tahap pelatihan tubuh, jadi mereka harus merawat tubuh mereka dengan baik. Kalau begitu, aku akan membuangnya ke tebing. Aku akan melakukannya. Tidak, kamu tetap di dalam. Lin Xiao mengambil bungkusan itu dan berlari keluar bahkan sebelum Lin Yun bisa menjawab. Dengan refleksnya yang cepat,
Tidak mungkin Lin Yun bisa menyusulnya. Melihat bagaimana saudaranya kehabisan, Lin Yun terdiam. Bukankah dia masih terluka? Wen Renyu bertanya dengan nada ragu. Kakak selalu begitu hidup. Memang. Keesokan harinya, Lin Xiao dan Lin Yun pergi ke desa lagi. Wen Renyu tetap diam di dalam kediaman tanpa ada niat untuk keluar. Dia tidak ingin mengadili masalah dengan perwakilan dan murid mereka. Setibanya mereka, keduanya menyadari bahwa kedua murid itu secara terbuka menunjukkan keterampilan mereka di lapangan dan mengizinkan penduduk desa untuk belajar. Namun, mereka tidak mengajarkan satu persatu dan hanya mengulangi gerakan di atas panggung. Saudaraku, mengapa kamu melihat ke arah itu? Lin Yun terkejut saat melihat saudaranya melihat ke arah sisi Moon Evasion. Ada lebih sedikit orang di sana karena banyak dari mereka menganggap melarikan diri sebagai aib. Itu lebih penting. Kalau begitu, aku akan mempelajarinya juga. Oke. Lin Xiao dapat melihat beberapa penduduk desa memandangnya seolah-olah dia adalah orang yang aneh. Sebagian besar dari mereka akan lebih mementingkan keterampilan menyerang karena itu bisa melindungi diri mereka sendiri. Pukulan harimau yang ditunjukkan Luolan lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan pukulan gunung, sehingga banyak dari mereka yang terburu-buru untuk mempelajarinya. Mempelajari satu atau dua keterampilan tidak akan merugikan. Adapun Lin Xiao, dia ingin belajar cara menghindar agar bisa melarikan diri saat dia menyinggung seseorang berpangkat tinggi. Melawan seseorang yang berada di peringkat yang jauh lebih tinggi darinya, dia tidak punya pilihan lain selain lari. Dan untuk dapat berlari lebih cepat dari pengejarnya, dia harus memastikan bahwa dia mempelajari keterampilan yang tepat untuk itu. Moon Evasion menjawab kerinduannya. Murid ketiga di atas panggung, yang namanya masih belum diketahui Lin Xiao, tampak berkedip dan kemudian menghilang dari tempatnya. Saat dia muncul lagi, jaraknya sudah 1 meter dari tempat asalnya. Dia diam dan bahkan tidak repot-repot menjelaskan kepada penduduk desa, tetapi Lin Xiao memilih untuk memperhatikan gerakan murid itu. Aliran Qi tidak begitu jelas dari jarak ini, tetapi ada sedikit gerakan yang dilakukan murid ketiga sebelum dia bisa melakukan gerakan itu. Kenapa dia tidak bergerak lagi? Seorang penduduk desa bertanya, berharap melihat murid itu mengeksekusi keterampilan itu lagi sehingga dia bisa belajar. Dia hanya bisa melakukannya sesekali. Kamu hanya perlu menunggu dan bersabar karena dia tidak akan memperingatkanmu saat dia mengeksekusi skill. Itu sulit. Tanpa pilihan lain, penduduk desa yang ingin belajar harus menunggu murid ketiga mulai bergerak dan mengeksekusi skillnya lagi. Lin Xiao juga termasuk, tapi dia sabar. Berhari-hari berburu telah mengajarinya bahwa keterampilan terpenting yang harus dimiliki adalah bersabar dan memastikan bahwa dia tidak melakukan apapun di luar batas. Mangsa tidak akan mendekat jika dia membuat kegaduhan dan kebisingan. Bab 49, Penghindaran Bulan. Murid ketiga tiba-tiba bergerak. Lin Xiao memfokuskan seluruh perhatiannya pada murid ketiga, berharap bisa melihat semuanya. Kakinya bergerak dengan kecepatan tinggi dan menempuh jarak yang sangat jauh setelah sikap yang sedikit aneh. Ah, ini terlalu cepat. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ini sangat membuat frustrasi. Sementara penduduk desa melolong frustrasi, murid ketiga tampaknya tidak peduli sedikit pun. Dia mengalihkan pandangannya pada orang-orang di bawahnya lalu mendarat di Lin Xiao. Berbeda dengan penduduk desa lain yang berteriak, Lin Xiao memejamkan mata, mencoba mengulangi gerakan itu berulang-ulang di kepalanya. Meskipun itu mungkin bukan cara yang paling efektif, itu adalah satu-satunya kemungkinan baginya untuk belajar. Murid ketiga tidak cukup sabar untuk mengajari mereka langkah demi langkah, jadi mereka harus mencari tahu sendiri. Yang mereka butuhkan adalah persepsi. Persepsi mengacu pada kemampuan mereka untuk memahami sesuatu. Biasanya, itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan seni bela diri dan keterampilan. Semakin tinggi persepsi mereka, semakin mudah bagi mereka untuk belajar tentang banyak hal. Perlahan, Lin Xiao membuka matanya. Lin Yun, apakah dia mengeksekusi skill itu lagi? Belum, Kak. Apakah kamu berhasil menangkapnya? Lin Yun mengerutkan alisnya. Meskipun memiliki kecerdasan yang sedikit lebih tinggi dalam hal tumbuhan, Lin Yun sebagian besar rata-rata pada orang lain.
Saat melihat murid ketiga melakukan gerakan itu, dia hampir tidak bisa melihat apapun. Belum. Baiklah, perhatikan. Ya. Sesi belajar telah berubah menjadi permainan menunggu karena setiap orang harus mengulur waktu mereka dan menunggu sampai murid ketiga siap untuk melakukan penghindaran bulan. Tidak ada kata atau tanda yang bisa mereka gunakan untuk mengetahui kapan murid ketiga mulai melakukan gerakan. Mereka harus tetap fokus sepanjang waktu. Apakah dia pindah? Tidak, belum. Bisikan seperti itu tidak biasa. Banyak penduduk desa berusaha keras untuk tetap membuka mata. Jika saja mungkin bagi mereka untuk tidak menutup mata sama sekali, mereka akan melakukannya hanya untuk memastikan mereka tidak melewatkan gerakan murid ketiga. Lagi pula, hanya butuh sepersekian detik baginya untuk bergerak. Desir. Pada saat itu, murid ketiga tiba-tiba bergerak. Banyak penduduk desa memiliki ekspresi kosong dan berbicara satu sama lain dengan frustrasi. Mereka tidak melihat apapun kecuali murid ketiga sudah bergerak. Cukup, aku tidak akan mempelajari skill ini. Ya, buang-buang waktu saja. Banyak dari mereka pindah ke tempat lain di mana banyak orang berkumpul untuk belajar pukulan harimau. Daripada menunggu murid ketiga melakukan gerakan itu lagi, mereka lebih suka pergi ke yang lain dan mempelajari keterampilannya. Paling tidak, mereka akan belajar sesuatu dengan menonton Luolan di sana. Murid ketiga mendengus dan terus memulihkan keadaan dan ki-nya. Dia melihat ke bawah di mana lebih dari setengahnya telah pergi. Itu sama seperti kemarin karena banyak orang memilih untuk menyerah. Dengan seorang guru yang tidak bekerja sama dengan mereka, mereka tidak akan bisa belajar apapun. Tak lama kemudian, murid ketiga pindah lagi. Desir. Lin Xiao mengamati gerakan itu dengan saksama dan merasa bahwa tidak hanya sikapnya, bahkan aura di sekitar murid ketiga pun berubah untuk sepersekian detik. Perubahan itu hampir tidak terlihat, tetapi dia tahu bahwa itu telah terjadi. Serahkan ke sini, kaki ke sini, lalu aliran ki. Diam-diam, Lin Xiao mengulangi gerakan murid ketiga sementara tangan dan kakinya bergerak sesuai dengan apa yang dilihatnya. Saat dia berpikir untuk mencoba mengeksekusi skill itu, tubuhnya bergerak. Hanya 2 inci, tapi tetap saja itu sebuah gerakan. Saudara laki-laki, Lin Yun, yang berada di samping Lin Xiao jelas merasakan gerakan tiba-tiba itu. Sementara penduduk desa lainnya bahkan tidak memperhatikan mereka, dia tahu bahwa Lin Xiao sedikit lebih jauh dari tempatnya belum lama ini. Lin Xiao tersenyum. Kurasa aku mungkin bisa mempelajari ini segera. Kakak, kamu luar biasa. Tentu saja. Kali ini, Lin Yun bahkan tidak memutar matanya saat melihat kakaknya. Daripada memfokuskan pandangannya pada murid ketiga dan tidak memperoleh apa-apa, akan lebih baik baginya untuk belajar dari saudaranya, yang telah belajar bagaimana melakukan gerakan itu. Terlalu pendek, jadi haruskah aku mencoba mengubah sudutnya sedikit? Lin Xiao memusatkan perhatiannya lagi. Dia merasa bahwa tekanan mental yang dibutuhkan keterampilan ini sangat besar. Sangat sulit untuk mengeksekusi gerakan bahkan sekali sebelum merasa bahwa kepalanya akan meledak karena tekanan. Tampaknya alasan mengapa murid ketiga tidak terlalu sering menggunakan skill ini adalah karena stres. Seharusnya ada cara untuk menghilangkan tekanan, bukan? Mengerutkan alisnya, Lin Xiao berharap dia bisa memiliki akses ke beberapa buku keterampilan seni bela diri. Dengan begitu, dia bisa membaca penjelasannya dan tidak harus belajar membabi buta seperti ini. Tapi itu untuk nanti. Mengangkat kepalanya sekali lagi, Lin Xiao menatap murid ketiga dengan penuh harap. Dia berharap bisa belajar lebih banyak dari menonton seperti ini secepat mungkin. Bab 50, Provokasi. Cepat. Gerakannya kecil, namun Lin Yun menatap kakaknya dengan tak percaya. Hanya dalam waktu singkat, kakaknya akhirnya berhasil mempelajari Moon Evasion. Apakah kakaknya selalu memiliki pemahaman yang baik? Saya melakukannya. Secara internal, Lin Xiao bersukacita. Setelah menatap murid ketiga itu selama berjam-jam hingga matanya sakit, akhirnya dia bisa melakukan gerakan itu. Meskipun masih belum sempurna, yang perlu dia lakukan hanyalah terus berlatih berulang kali. Tidak perlu baginya untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo kembali, Yun. Lin Yun hampir berseri-seri tetapi dia menahan senyumnya.
Mereka tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui bahwa entah bagaimana Lin Xiao berhasil mempelajari Moon Evasion dengan sangat cepat. Iya kakak. Di atas panggung, murid ketiga menatap Lin Xiao dengan tatapan menyipit. Dia memiliki perasaan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Lin Xiao dan Lin Yun, tetapi dia tidak dapat menunjukkan dengan tepat apa itu. Pada akhirnya, dia mendengus dan memilih untuk memulihkan ki dan energinya. Orang udik ini tidak akan pernah bisa belajar hanya dari melihat. Dari melihat tatapan mereka sendiri, murid ketiga tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa belajar. Apakah kamu ingin membeli beras dari penjaga toko Wang dulu, Kak? Lin Yun bertanya. Kami hampir kehabisan beras. Ah, aku hampir lupa. Lin Xiao mengangguk. Akan lebih baik bagi mereka untuk membeli beras agar mereka memiliki sesuatu untuk dimakan selama beberapa hari ke depan. Dia cukup yakin bahwa saudara laki-lakinya dan Wen Renyu tidak akan mengizinkannya pergi berburu setelah menderita luka berat itu belum lama ini. Bang! Saat mereka melewati panggung, Lin Xiao mendengar suara keras. Memutar kepalanya, dia bisa melihat Sukin bersama dengan Bai Xin dan anak laki-laki lainnya. Bocah itu dibanting ke tanah oleh Sukin dengan gerakan mulus. Serangan balik ular. Melihat kedua gadis yang sedang belajar, Lin Xiao merasa pikirannya menjadi kosong sesaat. Jadi alasan mengapa Bai Xin tidak mau mengajarkannya adalah karena dia ingin mengajari Sukin secara pribadi. Itu tidak adil. Saudara laki-laki, Lin Yun juga terkejut. Kedua gadis itu memperhatikan kehadiran mereka. Sukin mengatupkan bibirnya yang indah dan menunjukkan senyum provokatif. Oh, jadi itu saudara Lin. Apakah kamu di sini untuk belajar seni bela diri juga? Iya. Lin Xiao tidak merasa perlu berbohong. Matanya menatap anak laki-laki yang mencoba untuk bangun. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak merasa iri pada Sukin karena bisa mempelajari serangan balik ular, dia akan berbohong. Sukin mengikuti pandangannya dan menyeringai. Saudari Bai sangat baik. Dia mau mengajariku serangan balik ular. Jadi begitu. Jawaban tenang dari Lin Xiao bukanlah yang diharapkan Sukin. Dia mengerutkan alisnya tetapi tidak bisa melihat ekspresi yang ingin dia lihat dari pembuat onar yang menyebalkan ini. Memutar kepalanya untuk melihat Bai Xin, dia tersenyum. Terima kasih banyak, kakak Bai. Ini tidak seberapa. Bai Xin melambaikan tangannya dan menatap Lin Xiao. Berdasarkan arah mereka berasal, dia bisa menebak bahwa mereka sedang mencoba mempelajari penghindaran bulan dari murid ketiga. Apakah kamu mencoba mempelajari penghindaran bulan? Lin Xiao mengangkat alisnya. Dia menatap Bai Xin dengan bibir mengerucut. Entah bagaimana, dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang wanita muda ini yang terus menempatkannya pada posisi yang sulit melalui kata-katanya. Iya. Jangan repot-repot. Hong tidak benar-benar berusaha untuk mengajari kalian semua. Dia hanya bermain-main, Bai Xin memberikan nasihatnya. Nah, itu sangat jelas terlihat dari cara murid ketiga, Hong, bertindak. Bocah laki-laki itu tampaknya tidak tertarik sama sekali untuk mengajari mereka cara menggunakan Moon Evasion. Banyak penduduk desa sudah lama menyerah untuk mempelajari jurus tersebut. Terima kasih atas saran Anda, kata Lin Xiao dengan nada acuh tak acuh. Bai Xin mendengus saat mendengar nada suara Lin Xiao. Seperti yang dikatakan Sukin, bocah lelaki ini benar-benar kurang ajar. Pandangannya tentang Lin Xiao baru saja turun beberapa derajat dengan nada tidak sopan yang digunakan Lin Xiao untuk menjawabnya. Aku pergi sekarang. Ayo pergi, Yun. Iya kakak. Sukin memperhatikan Lin bersaudara pergi dan kemudian menoleh untuk melihat Bai Xin. Suasana hatinya yang sebelumnya baik karena berhasil melakukan gerakan dasar telah menghilang. Melihat Lin Xiao selalu membawa suasana hati yang buruk padanya. Saudari Bai, apakah kita akan melanjutkan? Tentu, Bai Xin memposisikan dirinya sekali lagi. Sebelum itu, apakah kamu tidak menyukai pemuda itu? Bai Xin tidak terlalu tertarik untuk mengingat nama penduduk desa di sini. Dia memilih untuk hanya menggunakan istilah pemuda atau orang itu untuk menyebut siapapun di desa ini. Sukin adalah satu-satunya orang yang dia ingat saat ini. Mendengar itu, Sukin terkejut. Dia mengerutkan bibirnya. Lin Xiao adalah pembuat onar sementara Lin Yun adalah anak laki-laki yang sakit-sakitan. Saudara-saudara Lin tidak baik. Jadi begitu. Dari tingkah laku mereka,
Bai Xin menyimpulkan bahwa kedua pemuda itu tidak disukai di desa ini. Tampaknya sikap mereka juga bermasalah. Pada titik ini, Bai Xin telah memilih untuk sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa Lin Yun sudah berada di peringkat 5 latihan tubuh sedangkan Lin Xiao sudah berada di peringkat 6 latihan tubuh. Jika dia memikirkan hal itu, dia mungkin memiliki kesan yang sedikit berbeda sejak saat itu, berarti keduanya sebenarnya cukup berbakat juga. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.